Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Reni Nadli Fatin, Eskom MBA PhD, dan juga Ibu Profesor Dr. Vita Ratnasari, SSI MSI, selaku dosen penguji pada malam hari ini. Dan selamat malam juga untuk Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Master of Engineering, dan juga Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU, selaku dosen pembimbing saya. Jadi pada malam hari ini, jadi jadi pada malam hari ini Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tesis saya yang berjudul Pengaruh Faktor Antecedent terhadap Brand Equity Bank Digital. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih. Saya mahasiswa S2 dengan jurusan Teknomarketing dan berikut adalah pengalaman singkat tentang pengalaman kerja saya. Jadi pada malam hari ini akan ada 5 agenda presentasi seperti yang terlampir pada slide berikut. Agenda pertama akan diawali dengan pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan saya akan menjelaskan yang pertama, revolusi industri 4.0 dan juga pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan secara internal dan juga eksternal pada industri perbankan di Indonesia, yaitu perubahan ekspektasi konsumen dan juga adanya perubahan model bisnis dari konvensional ke digital. Nah, perubahan-perubahan tersebut mendorong adanya pertumbuhan yang signifikan terhadap transaksi keuangan digital di Indonesia. Hal tersebut menciptakan potensi bisnis yang cukup besar untuk industri bank digital di Indonesia. Sehingga banyak bank-bank konvensional yang mulai bertransformasi beralih ke digital, begitu untuk memanfaatkan potensi yang ada tersebut. Karena banyaknya bank konvensional yang bertransformasi menjadi bank digital menyebabkan industri perbankan digital di Indonesia itu mengalami persaingan yang cukup kompetitif. Nah, di tengah persaingan yang kompetitif tersebut, banyak perbankan, bahkan mayoritas perbankan itu menggunakan strategi marketing yaitu yang berfokus pada pengembangan produk dan fiturnya. Tetapi mereka masih belum sadar pentingnya akan pengelolaan brand. Nah, bagaimana caranya pengelolaan brand? Yaitu dengan cara meningkatkan brand equity. Jadi brand equity ini untuk pengertian yang lebih mudah dipahaminya adalah modal yang dimiliki oleh suatu brand, di mana modal tersebut bisa membuat mereka menonjol di pasaran. Pengelolaan brand equity ini bisa dilakukan dengan 4 hal, yaitu dengan meningkatkan brand awareness atau meningkatkan jumlah masyarakat yang mengenal brand tersebut di pasaran, kemudian juga meningkatkan brand association atau meningkatkan asosiasi atau hal-hal positif yang melekat di brand tersebut. Kemudian ada juga perceived quality atau juga brand itu juga bisa meningkatkan ekspektasi kualitas masyarakat terhadap produknya. Kemudian yang terakhir adalah loyalitas pelanggan. Jadi untuk ilustrasinya saya menggambarkan dengan 2 jenis bank, yaitu ada bank digital A dan juga bank digital B. Kedua bank ini tuh memiliki fitur yang cukup serupa. Bedanya di bank digital A ini dia lebih inovatif begitu. Tapi inovatif atau ketika kita berinovasi di produk atau fitur, maka itu sifatnya tidak sustainable atau lebih Itu. mudah ditiru dengan kompetitornya. Nah, di bank digital B, perbedaannya adalah selain dia berinovasi di produk dan fitur, dia juga melakukan pengelolaan brand equity-nya dengan cara melakukan upaya marketing marketing dengan memasang videotron sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal bank digital tersebut. Kemudian juga bekerja sama dengan brand ambassador yang memiliki asosiasi yang positif di masyarakat sehingga asosiasi tersebut juga bisa tersalur ke brand bank digital B tersebut. Kemudian memberikan layanan personal touch sehingga bisa membedakan dengan pesaingnya, yaitu untuk meningkatkan purchase quality, dan yang terakhir juga memiliki program loyalitas pelanggan. Nah, kedua bank digital ini walaupun memiliki produk yang serupa, tetapi lebih unggul bank digital B karena dia juga selain fokus terhadap pengembangan produk juga fokus terhadap pengelolaan brandnya. Begitu. Selanjutnya kita beralih ke objek penelitian yaitu Bank XYZ yang akan kita bahas di penelitian ini. Jadi Bank XYZ ini tuh merupakan salah satu perbankan digital yang ada di Indonesia. Nah, Bank XYZ bank digital A yang ada di slide sebelumnya. Jadi bank ini lumayan inovatif untuk produk dan apa namanya fitur-fiturnya, tetapi jika dilihat dari brandnya, Bank XYZ ini tuh masih belum melakukan pengelolaan brand yang cukup optimal begitu. Nah, hal tersebut bisa dilihat pada hasil survei pada slide selanjutnya. Jadi, Bank XYZ ini di tahun 2022 mengadakan survei.
Dan hasil dari surveinya adalah tingkat awareness dari Bank XYZ ini tuh merupakan yang terendah di antara para kompetitornya. Nah, hal ini semakin memperkuat bahwa pengelolaan brand yang dilakukan oleh Bank XYZ ini tuh masih belum cukup optimal. Kemudian dari jumlah responden yang mengenal Bank XYZ, itu masih belum pernah ada yang menggunakan produk dari Bank XYZ. Seperti yang bisa dilihat pada grafik yang ada di sebelah kanan. Nah, hal ini disebabkan karena secara konsep, masyarakat yang mengenal suatu brand itu tidak langsung semuanya tertarik untuk menggunakan produk dari brand tersebut, karena mereka harus melalui beberapa tahapan agar mereka bisa tertarik. Di mana konsep ini akan dibahas pada bagian bawah pada slide berikut. Nah, konsep tersebut dinamakan dengan customer journey yang dikemukakan oleh Kotler dan juga Hermawan Kertajaya. Jadi, pada konsep customer journey ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelanggan sebelum mereka bisa merekomendasikan suatu brand. Jadi, sebelum mereka merekomendasikan suatu brand, mereka tuh harus mengenal, tertarik, menggunakan unitnya juga dipastikan akan semakin rendah, begitu. Iya, bingung saya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ada kendala jaringan, saya izin melanjutkan. Jadi tingkat brand awareness yang rendah pada Bank XYZ ini juga berpengaruh terhadap brand equity dari Bank XYZ yang juga masih cukup lemah. Mengapa demikian? Karena brand awareness merupakan salah satu faktor pembentuk dari brand equity seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, jika brand awareness dari Bank XYZ ini tuh masih cukup rendah, maka besar kemungkinan brand equity dari Bank XYZ juga masih belum cukup kuat. Begitu. Jadi jika kita review ulang apa namanya dari hasil survei ini bisa dilihat bahwa pengelolaan brand yang dilakukan oleh Bank SCZ masih belum cukup optimal, yang menyebabkan brand equity dari Bank SCZ ini menjadi belum cukup kuat jika dibandingkan dengan kompetitornya. Sehingga dirasa perlu dilakukan penelitian untuk meneliti terkait brand equity Bank SCZ, sehingga didapatkan rekomendasi untuk dapat meningkatkan brand equity Bank SCZ. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, didapat tiga rumusan masalah. Yang pertama, apakah antecedent brand equity yang meliputi brand awareness, brand association, dan juga perceived quality yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan pada Bank XYZ. Kemudian yang kedua, apakah brand awareness, brand association, dan perceived quality yang baik dapat meningkatkan brand equity dan membuat Bank XYZ menjadi brand yang kuat. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan brand equity dan meningkatkan loyalitas pelanggan Bank XYZ. Kemudian, untuk tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis pengaruh dari antecedent atau faktor pembentuk brand equity secara keseluruhan. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh dari brand loyalty sebagai variabel mediasi. Dan yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi kepada Bank XYZ untuk meningkatkan brand equity dan loyalitas pelanggannya. Selanjutnya kita beralih ke bagian kajian pustaka dan dasar teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat terkait bank digital. Jadi menurut peraturan dari OJK, itu ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh perbankan digital. Seperti pada penjelasan berikut. Memang masih belum ada definisi yang jelas untuk membedakan bank konvensional dan bank digital. Tetapi ada dua esensi utama dari bank digital yang bisa membedakannya dengan bank konvensional. Yaitu yang pertama, ada kegiatan bisnis utamanya melalui sistem elektronik. Kemudian yang kedua, tanpa atau dengan kantor fisik yang terbatas. Selanjutnya kita beralih ke bagian brand equity. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya terkait pengertian brand equity. Nah, untuk pengertian secara baku dari brand equity adalah serangkaian aset yang melekat pada suatu brand yang dapat meningkatkan value produk yang menggunakan brand tersebut. Atau dengan kata lain,
jika ada suatu produk di mana brand dari produk tersebut sudah memiliki brand equity yang kuat, maka produk tersebut dengan membawa nama brand tersebut di pasaran pasti akan selalu menarik minat dari konsumen. Begitu. Nah, brand equity ini memiliki beberapa perspektif. Untuk di penelitian ini, saya akan membahas mengenai customer base perspektif atau customer base brand equity. Kemudian kita beralih ke antecedent atau faktor pembentuk brand equity. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 4 faktor pembentuk dari brand equity. Yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness ini itu merupakan kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu brand. Yang kedua adalah brand association. Ini tuh merupakan seluruh hal yang berkaitan dengan suatu brand yang melekat di memori pelanggan. Ini contohnya seperti misal ada Bank XYZ bekerja sama dengan Maudi Ayunda, maka seluruh asosiasi positif yang dimiliki Maudi Ayunda secara otomatis akan tersalur ke Bank XYZ seperti itu. Kemudian ada juga perceived quality. Perceived quality itu merupakan akumulasi penilaian dari pengalaman penggunaan suatu brand oleh pelanggan. Yang terakhir adalah loyalitas pelanggan atau brand loyalty. Ini definisikan sebagai keterikatan pelanggan dan suatu brand yang tercermin dari pembelian berulang dan uh, merekomendasikan brand tersebut kepada orang lain. Kemudian kita beralih ke pengertian terkait SEM. Jadi mengapa penelitian ini menggunakan SEM? Karena SEM ini tuh memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya yang dirasa cocok untuk penelitian ini. Kemudian SEM PLS digunakan sebagai metode analisis data karena metode ini sesuai untuk melakukan analisis data untuk penelitian yang terkait dengan marketing dan juga manajemen. Selanjutnya, terkait dengan penelitian terdahulu, jadi ada beberapa penelitian terdahulu yang telah saya baca yang memiliki kemiripan dengan penelitian saat ini. Jadi beberapa penelitian menggunakan pendekatan customer based brand equity untuk meneliti brand equity. Kemudian beberapa penelitian menggunakan variabel antecedent untuk melihat pengaruhnya terhadap brand equity. Dan penelitian lainnya menggunakan industri jasa sebagai objek penelitiannya. Nah, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus untuk meneliti terkait industri perbankan, khususnya perbankan digital yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke metode penelitian. Jadi berikut adalah alur penelitian yang dimulai dari penyusunan model konseptual, penyusunan model pengukuran, penentuan hipotesis, pengumpulan dan pemeriksaan data, pengolahan data, hingga ke pembahasan dan hasil. Yang pertama, saya akan membahas mengenai model konseptual. Untuk model konseptual pada penelitian ini adalah sebagaimana terlampir pada slide berikut. Jadi untuk antecedent merupakan variabel independen, brand equity merupakan variabel dependent, dan brand loyalty merupakan variabel mediasi. Kemudian, variabel antecedent terdiri dari brand awareness, brand association, perceived quality, dan juga brand loyalty. Kemudian yang kedua, untuk model pengukurannya, seperti yang terlampir pada slide, jadi ada beberapa indikator untuk tiap variabel yang dibahas dalam penelitian berikut ini. Kemudian selanjutnya ada hipotesis. Pada penelitian ini akan membahas uh, sebanyak 10 hipotesis. Jadi untuk meneliti antecedent brand equity terhadap brand equity itu sendiri secara keseluruhan maupun terhadap brand loyalty. Dan melihat bagaimana variabel mediasi yaitu brand loyalty mempengaruhi pengaruh antara antecedent terhadap brand equity. Kemudian yang selanjutnya terkait data penelitian, untuk pemilihan sampel digunakan metode non-probability sampling dan juga purposive sampling. Kemudian untuk kriteria responden adalah sebagaimana terlampir pada slide, dan juga untuk penentuan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan konsep dari Hare et al., di mana ada minimal 100 sampel yang akan diteliti. Tapi untuk mengatasi jika ada sampel yang tidak dapat diteliti, maka total sampel yang dikumpulkan adalah sebanyak 200. Selanjutnya kita beralih ke bagian hasil dan pembahasan. Jadi dari hasil survei yang telah dikumpulkan, berhasil terkumpul sebanyak 200 responden. Dari 200 responden tersebut, mayoritas berjenis kelamin laki-laki, usia 26 hingga 35 tahun, dan pendidikan terakhir adalah SMA. Berikut adalah untuk model analisis dari sampel S-nya. Berikut adalah bagan atau struktur untuk analisis MPLS. Jadi dilakukan 2 analisis dari outer model dan inner model.
Untuk yang pertama, kita mulai dari outer model untuk convergent validity. Jadi untuk menentukan apakah suatu model itu memenuhi convergent validity atau belum, dilihat berdasarkan nilai loading faktor yang lebih dari 0,7. Pada gambar berikut bisa dilihat pada analisis yang tahap 1, terdapat satu indikator yaitu PQ3 yang memiliki nilai loading faktor di bawah 0,7, sehingga indikator ini harus dihilangkan. Kemudian dilakukan analisa lagi. Setelah dilakukan analisis SEM tahap kedua dengan menghilangkan indikator PQ3, diperoleh bahwa seluruh indikator telah memiliki nilai loading faktor di atas 0,7. Selanjutnya, untuk menentukan convergent validity juga bisa dilihat berdasarkan nilai FVI yang lebih dari 0,5. Pada gambar berikut bisa dilihat bahwa seluruh nilai FVI sudah lebih dari 0,5, sehingga bisa dikatakan bahwa model penelitian ini telah memenuhi ketentuan convergent validity. Selanjutnya adalah untuk menilai apakah model ini memenuhi diskriminan validity. Untuk yang pertama adalah dengan melihat nilai loading indikatornya. Berdasarkan gambar berikut bisa dilihat bahwa nilai cross-loading indikator untuk seluruh indikator telah lebih besar dari nilai cross-loading indikator untuk indikator lainnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat nilai akar FVI untuk setiap konstruk. Berdasarkan gambar berikut bisa dilihat bahwa seluruh nilai akar FVI untuk setiap konstruk telah lebih besar dari korelasi antar konstruk dan konstruk lainnya. Yang terakhir adalah composite validity. Jadi untuk menentukan apakah suatu model itu telah memenuhi composite validity atau belum bisa dilihat dari nilai Cronbach's alpha dan juga nilai composite reliability-nya yang masing-masing telah lebih dari 0,7. Pada gambar berikut bisa dilihat bahwa seluruh nilai Cronbach's alpha dan composite reliability telah lebih dari 0,7, sehingga bisa dikatakan bahwa model penelitian ini telah memenuhi ketentuan composite validity. Kemudian yang terakhir adalah analisis time untuk intermodel yang bisa dilihat dari nilai R-square-nya. Pada gambar di sebelah kanan bisa dilihat bahwa seluruh nilai R-square telah lebih besar dari 0,75. Untuk nilai uji signifikansi bisa dilihat bahwa brand awareness dan juga perceived quality memiliki pengaruh positif signifikan terhadap brand loyalty. Brand awareness, perceived quality, dan juga brand loyalty memiliki pengaruh positif signifikan terhadap brand equity. Sedangkan untuk brand association tidak berpengaruh baik terhadap brand loyalty maupun brand equity. Dan untuk nilai uji indirect effect-nya bisa dilihat bahwa brand loyalty memediasi secara positif signifikan pengaruh antara brand awareness dan perceived quality terhadap brand equity. Sedangkan untuk brand loyalty tidak memberikan pengaruh terhadap pengaruh antara brand association terhadap brand loyalty maupun brand equity. Begitu. Jadi memang pada beberapa konteks tertentu brand association itu tidak selalu memberikan pengaruh terhadap brand loyalty maupun brand equity. Hal ini disebabkan karena ada beberapa antecedent atau beberapa faktor yang lebih mendominasi dalam membentuk brand loyalty maupun brand equity. Jadi berikut adalah model penelitian. Yang bagian atas adalah model penelitian sebelum dilakukan pengolahan data. Jadi terdapat 3 antecedent brand equity yang diteliti. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, ternyata yang terbukti secara signifikan atau memberikan pengaruh terhadap brand loyalty maupun brand equity hanya ada brand awareness dan juga perceived quality. Berikut adalah implikasi manajerial. Jadi dari penelitian ini menghasilkan 3 implikasi manajerial yang memerlukan respon dari manajemen berupa penyusunan program pemasaran dan branding untuk meningkatkan brand awareness dan juga brand loyalty dari perusahaan, serta perlu adanya peningkatan kualitas produk dan layanan untuk memberikan faktor diferensiasi. Selanjutnya kita beralih ke bagian kesimpulan dan saran. Jadi terdapat 3 kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama, brand awareness dan perceived quality berpengaruh positif signifikan terhadap brand loyalty. Yang kedua adalah brand awareness, perceived quality, dan brand loyalty berpengaruh positif signifikan terhadap brand equity. Dan kesimpulan yang ketiga adalah perusahaan perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap strategi terkait brand awareness, perceived quality, dan brand loyalty. Kemudian, salah satu variabel yaitu brand association tidak berpengaruh terhadap brand loyalty dan brand equity, karena dalam konteks industri perbankan, brand association dapat tidak berpengaruh terhadap kedua variabel tersebut dikarenakan terdapat elemen-elemen atau faktor-faktor lain yang lebih mendominasi, seperti layanan, kepercayaan nasabah, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk mempertimbangkan apakah memilih bank tersebut atau tidak. Begitu.
Yang selanjutnya ada saran. Jadi untuk saran pada praktisi yaitu diperlukan perbaikan terhadap strategi perusahaan untuk meningkatkan brand equity, serta perlu adanya evaluasi untuk dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian saran dari sisi akademisi, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap brand equity dan brand loyalty. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan jumlah responden yang lebih besar, sehingga bisa memberikan hasil interpretasi yang lebih optimal. Baik, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.